Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pembahasan Asmaul Husna, terkait dengan bagaimana berakhlak meneladani Asmaul Husna, yang untuk pagi hari ini kita akan membahas Al-Ghafur, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkannya menjadi Yang Maha Pengampun. Al-Ghafur ini juga terkait dengan Al-Ghafir, terkait pula dengan Al-Ghaffar, yang artinya sebenarnya diartikan sama, Yang Maha Pengampun, tapi dengan detail-detail yang berbeda. Yang untuk kali ini kita tidak akan membahas detailnya tersebut. Untuk memahami makna Al-Ghafur itu, maka kali ini saya akan mengutipkan surah surah Az-Zumar ayat 53 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Surat itu berbunyi, Qul ya ibadi, katakan wahai hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim. Hamba yang mana? Yang berlaku berlebihan, atau di dalam banyak tafsir ditafsirkan yang telah berlaku zalim kepada diri mereka. La taqnatu, jangan berputus asa, mir rahmatillahi, dari rahmah Allah. Mengapa kok tidak perlu putus asa, tidak boleh berputus asa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah, karena Allah mengampuni dosa itu seluruhnya. Innahu huwal ghafurur rahim, karena Allah juga Maha Pengampun dan Maha Sayang. Apa makna yang terkandung di dalam ayat ini terkait dengan Al-Ghafur? As-Sa'di misalnya menyatakan di dalam tafsirnya, I'rafu, ketahuilah, bi asma'ihi, tentang nama-nama Allah, ad-dalati ala karamihi wa judihi, yang menunjukkan tentang mulianya Allah, tentang murahnya Allah kepada hambanya. Wa'lamu annahu yaghfiru dzunuba jami'ah, ketahuilah bahwa Allah mengampuni dosa-dosa itu seluruhnya.
Dengan kata lain, nggak ada dosa yang tidak diampuni. Cuma untuk mendapatkan ampunan itu ada cara-caranya. Seperti Nabiullah Adam yang pernah diajarkan untuk bertobat ketika melakukan kesalahan. Kita juga ada banyak cara yang telah ditunjukkan oleh Allah untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, untuk kembali pada keadaan semula. An-Nabilusi menyatakan di dalam kitabnya Mausu'ah Al-Asma'ul Husna itu, beliau menyatakan begini, huwaladzi yasturudz dzunub, dialah yang menutup semua dosa-dosa. Artinya dosa-dosa itu Allah dengan karamahnya dan dengan judnya menutup dosa-dosa kita. Juga selain itu yasturul uyub, cacat-cacat kita, celah-celah kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Mahma balagha dzambu minal kibari wa mahma takarrara minal abdi, apakah hamba Allah itu melakukan dosa itu adalah dosa yang besar atau dosa yang berulang-ulang, Allah tetap membuka peluang. Selanjutnya dijelaskan oleh beliau, wa aradar ruju' ila rabbi, kalau setelah melakukan dosa yang berulang-ulang, dosa yang besar, itu kemudian hamba Allah tadi ingin kembali ar-ruju' ila rabbi, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka fa inna babal maghfirah maftuhun fi kulli waqtin. Pintu ampunan Allah itu terbuka setiap saat. Sampai kapan terbukanya ampunan Allah itu? Malam taghargharin nafs, selama nyawa belum sampai di tenggorokan untuk lepas dari badan kita, au tatlu'us syamsu minal maghrib, atau setelah matahari terbit dari barat, artinya kiamat. Selama belum kiamat, selama nyawa masih di kandung badan, Allah masih membuka pintu ampunan. Oleh karena itu, jangan pernah berputus asa. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah pengertian Al-Ghafur. Selain itu, menurut An-Nabilusi, Al-Ghafur itu yadullu ala da'watil istighfar, bahwa Allah itu mengajak. Jadi selain membuka ampunan, Allah mengajak supaya hamba-hamba Allah yang bersalah, yang berdosa, yang kepleset katakan saja, itu Allah mengajaknya untuk istighfar, untuk meminta ampun. Oleh karena itu ada tulisan Asma'ul Husna di dalam bukunya Prof. Quraisy, yang di situ dinyatakan di dalam ayat tersebut 3 hal yang terdapat di dalamnya. Pertama, melampaui batas. Kedua, jangan putus asa. Ketiga, ampunan terhadap seluruh dosa. Nah, kalau kita kaitkan dengan pendapatnya atau tafsirnya As-Sa'di, rumusannya An-Nabilusi, dan apa yang ditulis oleh Prof. Quraisy tersebut, maka hal tersebut menunjukkan bahwa orang dapat saja melakukan dosa apapun, dan betapa besarnya
itu Allah tetap akan mengampuni, tetap membuka untuk mendapatkan ampun. Oleh karena itu janganlah berputus asa, karena Allah menginginkan, bahkan tidak hanya menginginkan, mengajak kepada orang-orang yang telah terlanjur melakukan dosa untuk kembali kepadanya. Dan ketika diajak kembali kepada Allah itu, Allah membukakan pintunya. Itulah kemuliaan Allah. Itulah kemurahan Allah. Jadi Al-Ghafur itu sesungguhnya merupakan kemuliaan dan kemurahan Allah. Bagaimana berakhlak meneladani Al-Ghafur itu? Ada 3 poin yang ditulis oleh An-Nabilusi. Pertama al-istighfar, yang kedua al-ghufran, yang ketiga al-ihsan. Yang pertama sekarang, ayyastaghfirullah lamma kana minhu fi ayyil wakti. Pertama, kita mesti selalu minta ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah terhadap apa yang telah kita lakukan. Kapan minta ampunnya? Setiap saat. Makanya setelah salam dari sholat kita lalu membaca istighfar itu, memohon ampun secara sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, antaghfira liman asa'a ilaik. Yang kedua, berakhlak meneladani Al-Ghafur, itu Anda mesti mau, bersedia, dan dada Anda mesti dibuka untuk memberikan ampun kepada orang yang bersalah kepada Anda. Antaghfira liman asa'a ilaik. Dan yang ketiga, Allah yara auratan, seseorang yang melihat ada hal yang kurang bagus, hal yang jelek pada orang lain, illa sataroha, dia mesti menutupinya, bukan malah diceritakan kepada orang lain. Wa ini i'tadzara akhun kubila minhu. Kalau ada rekan yang kemudian setelah melakukan kesalahan pada Anda, dia menyampaikan alasannya dan menyampaikan permohonan maafnya, Anda mesti menerimanya. Itulah akhlak. Sehingga An-Nabilusi menyatakan, kun kabiron, jadilah orang besar. Al-insanul kabir, orang yang besar, lahu makanatun azimah, dia akan mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya akan saya tutup penjelasan ini dengan menyatakan berakhlak meneladani Al-Ghafur, mengampuni itu tidak cuma sekali. Karena pengertian Ghafur itu artinya mengampuni berkali-kali. Tidak cuma terhadap kesalahan yang kecil. Kalau bisa terhadap kesalahan yang besar, itu lebih baik. Sesuai dengan akhlak tersebut di atas, maka pengumpat, pendendam, pembalas kejahatan, dan pembeber kesalahan orang lain itu pada hakikatnya dia tidak menyandang sedikit pun akhlak karimah meneladani Al-Ghafur ini. Demikianlah pemirsa, mudah-mudahan Allah selalu memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita sehingga kita dapat berakhlak sesuai dengan Al-Ghafur, salah satu Asmaul Husna.
milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.